Cerita sejarah ini dimulai dari masa yang dikenal sebagai Purwa Daksina atau Purwa Kawitan Daksina Kawekasan. Dikisahkan sebuah kerajaan besar yang terletak di barat Pulau Jawa, yaitu Kerajaan Pakuan Pajajaran. Kerajaan ini dikenal sangat makmur, aman, damai, dan subur. Segala kebutuhan hidup tersedia dengan murah dan mudah. Rakyatnya hidup dalam ketentraman dan kemakmuran. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja besar bernama Jayadewata yang bergelar Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Ia dikenal sebagai Raja Agung yang sakti, bijaksana, dan dihormati rakyat serta ditakuti lawan-lawannya. Ia memiliki kekuatan luar biasa dan wibawa yang tinggi. Raja Jayadewata menikah dengan Nyai Subang Larang. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai 3 orang anak. Yang pertama adalah Pangeran Walang Sungsang yang lahir tahun 1423 Masehi. Yang kedua ada Nyai Larasantang, lahir pada tahun 1426 Masehi. Yang ketiga ada Raja Sengara yang lahir pada tahun 1428 Masehi. Pada kisah ini memiliki 43 bagian. Bagian yang pertama berjudul Dangdang Gula yang berisi 13 bait. Bagian ini diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Isinya mengisahkan perjalanan Walang Sungsang, putra mahkota Prabu Siliwangi yang ingin mempelajari agama Nabi Muhammad atau Islam. Keinginannya ini ditolak oleh sang ayah, bahkan ia diusir dari istana karena tekadnya yang kuat. Suatu malam, Walang Sungsang meninggalkan istana Pakuan Pajajaran. Ia mengikuti petunjuk mimpinya untuk berguru kepada seorang pertapa asal Mekah yang bernama Syekh Nurjati yang tinggal di Bukit Amparan Jati, Cirebon. Dalam perjalanannya, ia sempat bertemu dengan seorang pendeta Buddha bernama Sang Danuwarsi. Bagian yang kedua berjudul Kinanti berisi 24 bait. Bagian ini menceritakan tentang Nyai Larasantang, adik Walang Sungsang, yang sangat sedih karena kepergian kakaknya. Karena rasa rindunya yang mendalam, ia pun memutuskan meninggalkan istana untuk menyusul sang kakak. Mendapati putrinya pergi, Prabu Siliwangi mengutus Patih Arga untuk mencarinya. Patih Arga tidak diperkenankan pulang jika belum berhasil menemukan sang putri. Namun ia gagal menjalankan tugasnya, dan karena malu, ia memilih mengabdi di negeri Tajimalela. Sementara itu, Larasantang sampai di Gunung Tangkuban Perahu, di mana ia bertemu dengan Nyai Ajar Sekati. Nyai Sekati memberinya pakaian sakti dan mengarahkan agar ia pergi ke Gunung Cilawung untuk menemui seorang pertapa. Di sana, sang pertapa mengganti namanya menjadi Nyai Eling dan meramalkan bahwa ia akan melahirkan anak yang luar biasa, pemimpin para wali yang akan menaklukkan dunia dan langit. Nyai Eling pun melanjutkan perjalanan ke Gunung Merapi seperti yang diarahkan sang pertapa. Di sisi lain, Resi Danuwarsi, yang juga dikenal sebagai Ajar Sasmita, sedang mengajarkan ilmu kepada Walang Sungsang. Ia memberi nama baru kepada muridnya, Samadullah, dan memberinya cincin sakti bernama Ampal yang bisa menyimpan berbagai macam benda. Saat mereka sedang berbincang, Larasantang atau Nyai Eling tiba-tiba muncul dan memeluk kakaknya. Di Gunung Merapi, Walang Sungsang atau Samadullah kemudian menikah dengan Indang Gelis, putri Resi Danuwarsi. Setelah menikah mengikuti petunjuk gurunya, Samadullah bersama istri dan adiknya meninggalkan Gunung Merapi menuju Bukit Ciangkup. Di sana, Indang Gelis dan Larasantang dimasukkan ke dalam cincin sakti Ampal untuk keselamatan mereka. Pada bagian yang ketiga yang berjudul Asmarandana yang berisi 16 bait disebutkan, di Bukit Ciangkup tempat tinggal seorang pendeta Buddha bernama Sang Hyang Naga. Walang Sungsang yang sebelumnya berganti nama menjadi Samadullah menerima pusaka berupa sebilah golok sakti bernama Golok Cabang. Golok ini bisa berbicara seperti manusia dan bahkan bisa terbang. Sang Hyang Naga kemudian mengganti nama Samadullah menjadi Kiai Sangkan dan menyarankannya untuk melanjutkan perjalanan ke Gunung Kumbang menemui seorang pertapa tua bernama Nagagini. Nagagini adalah penjaga pusaka warisan para dewa, yaitu kopiah waring,
badong patok atau hiasan dada dari tempurung, dan umbul-umbul. Pusaka-pusaka ini memang diperuntukkan bagi keturunan Pajajaran. Setelah pertemuan itu, Walang Sungsang pun berangkat ke Gunung Cangkang. Sebelum ia pergi, Nagagini memberinya nama baru Karmadullah. Di Gunung Cangak, Walang Sungsang melihat pohon besar atau kiara yang dipenuhi burung bangau. Ia ingin menangkap salah satunya, tapi takut semuanya terbang pergi. Ia pun memakai kopiah waring yang membuat dirinya tidak terlihat oleh makhluk apapun. Lalu ia membuat perangkap dari bambu dan meletakkan seekor ikan di dalamnya. Keributan bangau menarik perhatian Raja Bangau alias Sang Hyang Bangu. Saat mencoba mengambil ikan, Raja Bangau malah terperangkap. Ia memohon untuk tidak disembelih dan menyatakan takluk kepada Walang Sungsang. Sebagai penghormatan, ia mengundang Walang Sungsang ke istananya dan memberikan pusaka-pusaka berharga. Pusaka tersebut adalah periuk besi, bisa mengeluarkan nasi dan lauk tanpa batas. Lalu ada piring ajaib yang bisa mengeluarkan nasi kebuli. Lalu ada bareng yang bisa mengeluarkan 100.000 prajurit. Raja Bangau juga memberi nama baru kepada Walang Sungsang, yakni Raden Kuncung. Lalu ia melanjutkan perjalanan ke Gunung Jati. Sesampainya di Gunung Jati, Walang Sungsang bertemu dengan Syekh Nurjati yang juga dikenal sebagai Syekh Datuk Kafi, seorang ulama asal Mekah yang merupakan keturunan Nabi Muhammad. Di sana, Walang Sungsang masuk Islam dengan mengucapkan syahadat dan mulai menuntut ilmu agama. Setelah dinilai cukup ilmunya, gurunya menyuruhnya membuka sebuah pemukiman di tepi pantai. Bersama istri dan adiknya yang tetap berada dalam cincin ampal, Walang Sungsang membuka kebun pesisir dan membangun pesantren bernama Panjunan. Syekh Datuk Kafi kemudian memberinya gelar baru, yakni Ki Cakrabumi. Ki Cakrabumi mulai membuka hutan dengan bantuan golok cabang. Golok itu bisa menebas pohon dan mengeluarkan api yang langsung membersihkan kayu dan semak-semak. Dalam waktu singkat, hutan pun berubah menjadi pemukiman baru. Ki Cakrabumi bahkan sempat tertidur saat golok bekerja. Desa baru itu kemudian dipenuhi oleh para pendatang. Mereka menyebut pemimpinnya dengan nama Kuwu Sangkan. Uniknya, Kuwu Sangkan tidak bertani. Ia lebih suka menangkap ikan dan membuat terasi. Jemuran terasinya bahkan membentang hingga Gunung Cangak. Suatu hari, saat pulang ke rumahnya di Kanoman, ternyata gurunya, Syekh Datuk Kahfi, sudah berada di sana. Setelah pertemuan itu, Syekh Datuk Kahfi menyarankan agar Walang Sungsang dan adiknya, Rara Santang, menunaikan ibadah haji ke Mekah. Mereka berangkat sambil membawa surat dari Syekh Kahfi untuk Syekh Bayan, sahabatnya di Mekah. Sementara itu, cerita berpindah kepada Raja Uttara, seorang raja dari Bani Israel yang baru saja kehilangan istrinya. Ia menyuruh patihnya mencari perempuan yang wajahnya mirip sang permaisuri. Patih tersebut mengembara ke berbagai negeri, namun belum berhasil hingga akhirnya ia sampai ke Mekah saat musim haji. Di sana, ia melihat 3 orang, yakni Syekh Bayan, Walang Sungsang, dan Rara Santang. Ia memperhatikan bahwa wajah Rara Santang sangat mirip dengan mendiang permaisuri raja. Akhirnya, Patih mengusulkan agar Rara Santang menjadi istri Raja Uttara. Ia bersedia dengan mas kawin berupa sorban peninggalan Nabi Muhammad SAW. Saat Rara Santang tengah hamil 7 bulan, suaminya, Raja Uttara, memutuskan pergi ke negeri Rum untuk menjenguk pamannya, Raja Yutta. Namun baru sehari berada di sana, Raja Uttara jatuh sakit akibat serangan penyakit kolera dan wafat di negeri perantauan. Berita duka ini segera dikirimkan kepada Rara Santang di Mesir. Kematian Raja Uttara menjadi pukulan berat bagi Rara Santang. Ia yang tengah hamil tua merasa sangat terpukul. Terlebih kehamilannya sudah mencapai usia 12 bulan, melebihi masa kehamilan pada umumnya. Sementara itu, Walang Sungsang yang kini berganti nama menjadi Syekh Abdul Iman berbicara dengan Syekh Bayan di Mekah tentang rencana kembali ke tanah Jawa. Syekh Bayan ingin ikut, namun Abdul Iman memutuskan untuk berkelana dulu ke berbagai daerah di sekitar Mekah.
Tak disangka perjalanannya sampai ke Aceh yang kala itu tengah dilanda wabah penyakit. Di Aceh, sang permaisuri wafat karena wabah, meninggalkan seorang putri kecil yang belum diberi nama. Sultan Kut, Raja Aceh, juga sakit parah. Abdul Iman berhasil menyembuhkan sang sultan dan mengangkat putri kecil Aceh sebagai anak angkatnya. Ia menyimpan anak itu dalam cincin ampal, sebuah pusaka yang mampu menyimpan manusia di dalamnya. Syekh Bayan yang menunggu di Mekah selama hampir 3 bulan, akhirnya memutuskan untuk berangkat sendiri ke Tanah Jawa dengan menggunakan perahu dari pelabuhan Julda atau Jeddah menuju Cirebon. Dengan bismillah, Syekh Bayan memulai pelayarannya dari Mekah ke Cirebon. Sementara itu, ketika Abdul Iman kembali ke Mekah dan tidak menemukan Syekh Bayan, ia merasa dikhianati. Dengan kesaktiannya, ia segera meluncur ke Pulau Jawa dan menyamar sebagai pencari ikan di tepi pantai, menunggu kedatangan Syekh Bayan. Begitu Syekh Bayan tiba di Cirebon, ia bertemu seorang pencari ikan yang sebenarnya adalah Syekh Abdul Iman yang sedang menyamar. Ia bertanya tentang keberadaan Syekh Datuk Kahfi. Tetapi si pencari ikan tidak langsung menjawab. Ia hanya mengatakan bahwa jika Syekh Bayan ingin menjadi orang mulia dan menjadi seorang wali, maka tunggulah Syekh Datuk Kahfi di Gunung Gajah. Setelah menyampaikan petunjuk kepada Syekh Bayan, Abdul Iman melanjutkan pengembaraannya sebagai pencari ikan. Namun kemudian ia teringat gurunya dan memutuskan untuk kembali ke Panjunan guna menemui Syekh Datuk Kahfi dan istrinya. Sayangnya gurunya telah pergi, hanya meninggalkan sepucuk surat. Isi surat itu menyatakan bahwa jika ingin bertemu, Abdul Iman harus menyusul ke Pandan Jalmi. Sebelum kembali mengembara, ia menitipkan sebuah peti kepada istrinya dengan pesan, jika kelak datang seorang pemuda dari Mekah dan tinggal di Gunung Jati, serahkan peti ini kepadanya. Jika anakmu lahir perempuan, beri nama Pakungwati. Jika laki-laki, terserah. Ibu dan anak hendaklah berguru kepada pemuda dari Mekah itu. Abdul Iman kemudian pergi ke Pandan Jalmi dan bertapa di sebuah sendang. Ia menyebut dirinya Ki Gede Selapandan. Ia bertani dan mengasuh anak angkatnya yang bernama Nyi Wanasaba. Saat pindah ke Lebak Sungsang, anak angkatnya berganti nama menjadi Nyi Gandasari, dan wilayah tempat tinggal mereka berkembang menjadi desa yang dinamakan Pangurangan. Desa itu kemudian dipercayakan kepada anaknya yang dikenal sebagai Ratu Emas Gandasari atau Nyi Gede Panguragan. Cerita beralih kepada kisah kelahiran Syarif Hidayat. Di tengah suasana duka dan kesendirian pasca wafatnya Raja Utara, Rara Santang yang menetap di Mesir akhirnya melahirkan sepasang bayi kembar laki-laki. Kelahiran itu membawa harapan baru dalam hidupnya. Anak pertama diberi nama Syarif Hidayat, sedangkan adiknya dinamai Syarif Ngaripin. Kehadiran dua putra itu menjadi pelipur lara dan tumpuan harapan bagi Rara Santang, yang kini hidup sebagai ibu tunggal di negeri asing, jauh dari kampung halamannya di Jawa. Waktu pun berlalu, kedua anak itu tumbuh menjadi remaja yang cerdas dan berbudi luhur. Saat menginjak usia 14 tahun, mereka mulai menunjukkan minat yang mendalam terhadap ilmu agama. Mereka rajin belajar mengaji dan membaca kitab-kitab klasik. Namun di antara keduanya, Syarif Hidayat memperlihatkan semangat belajar yang luar biasa. Ia tak hanya membaca kitab yang umum diajarkan, tapi juga menggali pengetahuan lebih dalam hingga akhirnya menemukan sebuah kitab rahasia, sebuah manuskrip kuno yang ditulis dengan tinta emas. Kitab itu memuat pesan yang menggugah hati dan pikiran. Isinya adalah, Lamun siro arep luwi, geguruo ing Muhammad, yang artinya adalah jika engkau ingin menjadi manusia istimewa, bergurulah kepada Muhammad. Syarif Hidayat sempat bimbang. Ia merasa pesan dalam kitab itu terlalu besar dan seperti tak masuk akal. Bagaimana mungkin seorang anak muda yang bahkan belum mengenal ayahnya bisa berguru kepada Nabi Muhammad? Namun, pesan itu tidak berhenti di sana. Setiap malam ia bermimpi, dan dalam mimpi itu ia melihat cahaya terang yang bersuara. Hai Syarif Hidayat, dengarkan petunjukku.
Jika engkau ingin mulia dan mampu menyamai keramat para nabi, maka carilah dan bergurulah kepada Muhammad. Petunjuk itu makin menguatkan keyakinannya. Dalam hatinya tersimpan luka karena ia tak pernah mengenal sosok ayah yang bisa membimbing dan mengajarkannya ilmu. Tapi justru karena itulah, hatinya semakin bulat untuk mencari jalan sendiri. Ia meminta restu dari ibunya dan bersikeras menjalankan panggilan yang ia yakini datang dari langit. Ia menolak kehidupan istana, menolak tahta, karena dalam jiwanya hanya ada satu tujuan, mencari sang Rasulullah. Perjalanan spiritual pun dimulai. Syarif Hidayat mengembara, menjelajahi padang pasir dan kota-kota suci. Ia berziarah ke makam Nabi Musa dan Nabi Ibrahim di Mekah. Namun petunjuk yang ia cari belum juga ia temukan. Maka, ia melakukan sholat hajat 2 rakaat, bermunajat dengan khusyuk, memuji Tuhan, bersolawat kepada Nabi Muhammad, dan bertaubat dengan penuh kesungguhan hati. Tak lama kemudian, ia melanjutkan perjalanan ke Gunung Jambini. Di sana, ia bertemu dengan seekor naga sakti bernama Naga Pratala yang tengah menderita penyakit bengkak. Sang naga memohon pertolongan, namun Syarif Hidayat hanya menjawab dengan kalimat yang penuh keyakinan. Jika aku benar-benar dapat bertemu dengan Nabi Muhammad, niscaya engkau akan sembuh. Begitu kalimat itu terucap, Naga Pratala pun langsung sembuh. Sebagai tanda terima kasih, ia menghadiahkan sebuah cincin pusaka bernama Marembut yang memiliki kekuatan untuk melihat segala isi langit dan bumi. Naga Pratala juga memberi petunjuk baru. Jika ingin meneruskan pencarian, pergilah ke Pulau Majeti atau Mardada dan temui seorang pertapa yang tinggal di sana. Pulau Mardada adalah tempat yang sangat angker, dihuni oleh binatang buas dan berbisa yang menjaga sebuah keranda biduri. Di sana, di atas dahan pohon yang tinggi, Syarif Hidayat melihat seorang pemuda sedang bertapa. Namanya adalah Syekh Nataullah. Syekh Nataullah mengatakan bahwa mencari seseorang yang sudah wafat adalah hal yang mustahil. Sebaliknya, ia menyarankan agar Syarif Hidayat berusaha mendapatkan cincin mulikat, pusaka warisan Nabi Sulaiman, yang konon mampu memberikan kuasa atas langit dan bumi, serta menjadikan pemiliknya dihormati oleh umat manusia. Mendengar hal itu, Syarif Hidayat mengajak Syekh Nataullah untuk bersama-sama mencari cincin tersebut, melanjutkan perjalanan rohani mereka dalam mencari ilmu dan kebenaran sejati. Perjalanan spiritual Syarif Hidayat akhirnya membawanya ke makam Nabi Sulaiman. Di tempat yang sakral dan penuh misteri itu, kejadian luar biasa terjadi. Sosok Nabi Sulaiman seolah hidup kembali hanya untuk menyerahkan cincin mulikat, pusaka legendaris yang konon mampu memberi kuasa atas langit dan bumi. Syarif Hidayat menyambutnya dengan penuh hormat dan rasa takjub. Namun dalam sekejap, niat buruk menyelinap. Syekh Nataullah yang selama ini menjadi kawan seperjalanan mencoba merebut cincin itu. Terjadilah adu kekuatan antar keduanya. Tapi sebelum sempat mencapai titik akhir, petir menyambar dari mulut Nabi Sulaiman, meledak dengan dahsyat. Ledakan itu memisahkan mereka. Syekh Nataullah terlempar jauh hingga ke Pulau Jawa, sementara Syarif Hidayat terpental dan jatuh ke sebuah pulau asing bernama Pulau Surandil. Di sela-sela kisah ini, kita diajak kembali kepada Rara Santang yang tengah diliputi rindu mendalam. Sudah 10 tahun berlalu sejak kepergian putranya dan tak ada kabar sedikit pun. Dalam setiap sujudnya, ia terus mendoakan keselamatan dan keberkahan hidup anaknya. Hingga suatu malam, suara gaib datang menghampiri, menyampaikan wahyu. Anakmu itu akan menjadi raja besar di negeri Bani Israel, bergelar Sultan Dul Sapingi. Bila engkau benar-benar rindu padanya, kembalilah ke tanah Jawa dan nantikanlah ia di Gunung Jati. Rara Santang pun patuh pada petunjuk itu. Ia kembali ke tanah kelahirannya menuruti pesan dari Syekh Datuk Kahfi dan mulai menetap di Gunung Jati untuk menantikan kepulangan sang anak yang dirindukannya. Kisah kembali beralih pada Syarif Hidayat yang kini berada di Gunung Surandil. Di tengah sunyinya pulau itu, ia menemukan sebuah kendi yang memancarkan bau harum surgawi. Kendi itu ajaib, bisa berbicara.
Ia mempersilahkan Syarif Hidayat untuk meminum isinya. Syarif hanya meminum setengahnya, dan sang kendi meramalkan bahwa kerajaan yang kelak akan didirikannya tidak akan langgeng. Hanya negaranya yang akan bertahan lama, tetapi rajanya silih berganti. Mendengar itu, Syarif pun segera menghabiskan air kendi tersebut. Namun ramalan tetap tak berubah. Setelah menyampaikan ramalannya, kendi itu lenyap begitu saja. Di pulau itu pula, Syarif Hidayat bertemu dengan Syekh Kamarullah, seorang pertapa yang kelak akan memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Atas saran Syarif Hidayat, Syekh Kamarullah pergi ke Pulau Jawa dan menetap di Gunung Muria dengan gelar Syekh Ampel Denta. Dengan demikian, sudah 4 orang syekh dari Mekah yang kini telah sampai dan menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa. Suatu hari, di tengah perjalanan spiritualnya, Syarif Hidayat bertemu dengan seorang wanita tua yang membawa roti. Ia tampak seperti rakyat jelata, sederhana. Namun ucapannya mengandung kebijaksanaan luar biasa. Wanita itu berkata bahwa roti yang dibawanya adalah roti surga, dan siapapun yang memakannya akan diberi kemampuan memahami berbagai bahasa, entah itu Arab, Quraisy, Asi, Pancingan, Inggris, dan Turki. Setelah Syarif memakan roti tersebut, wanita itu mengungkapkan jati dirinya. Ia adalah Nabi Ilyas yang tengah menyamar. Ia memberinya satu petunjuk penting. Jika Syarif ingin menemukan Muhammad, ikutilah penunggang kuda yang melayang di angkasa, karena itulah Nabi Khidir, sang penunjuk jalan. Tiba-tiba langit terbuka, seorang penunggang kuda tampak melintas di angkasa. Syarif Hidayat melompat dan membonceng di ekor kuda itu. Namun seketika itu juga, Nabi Khidir menyentakkan kudanya, membuat Syarif Hidayat terpelanting dan jatuh di negeri Ajrak, tepat di hadapan seorang tokoh sufi agung bernama Abdul Sapari. Abdul Sapari menyambutnya dan memberinya 2 butir buah suci bernama Kalam Muksan. Yang pertama segera dimakan Syarif dan terasa sangat manis. Namun Abdul Sapari memberitahu bahwa dengan hanya memakan satu, itu pertanda akan datang banyak ujian saat ia menjadi sultan. Maka Syarif pun memakan buah kedua. Kali ini rasanya sangat pahit, menyesakkan seperti rasa sakit saat menghadapi sakaratul maut. Ia pun langsung pingsan. Melihat kejadian itu, Abdul Sapari memanggil patihnya Sadasatir dan membawa tubuh Syarif Hidayat ke bubungan masjid. Dari situ terjadi kejadian luar biasa. Syarif Hidayat mengalami Mi'raj, naik ke langit dalam perjalanan spiritual yang agung. Di langit pertama, ia melihat para syuhada dan orang-orang mukmin yang kuat beribadah. Di langit kedua, ia melihat ruh para wanita setia dan taat pada suami. Di langit ketiga, ia bertemu dengan Nabi Isa yang menghadiahinya nama Syarif Amanah Tunggal. Di langit keempat, ia melihat lautan malaikat yang dipimpin oleh Jibril, Mikail, Israfil, dan Ezrail. Mereka masing-masing memberinya nama. Jibril memberi nama Syekh Jabar, Mikail memberi nama Syekh Surya, Israfil memberi nama Syekh Sekar, Ezrail memberi nama Syekh Garda Pangisepsari. Perjalanan berlanjut ke langit kelima, tempat ia bertemu para nabi besar. Di sana ada Nabi Adam yang memberinya nama Syekh Kamil. Lalu ada Nabi Ibrahim yang memberinya nama Saripullah. Lalu ada Nabi Musa yang memberinya nama Syekh Marut. Ia juga diperlihatkan neraka, dinding jalal, dan jembatan Sirotol Mustaqim, tempat ujian terakhir jiwa-jiwa manusia. Di langit ketujuh, ia tiba di tempat paling suci, di mana cahaya ilahi menyinari segalanya. Sebuah puncak dari perjalanan rohani yang selama ini ia tempuh. Di langit ketujuh, tempat cahaya suci menyinari seluruh jagat, Syarif Hidayat akhirnya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW yang sedang tafakur dalam kesunyian cahaya. Namun pertemuan ini bukanlah seperti perjumpaan antara dua manusia hidup. Nabi Muhammad menjelaskan bahwa beliau telah wafat, dan karena itu tak lagi boleh mengajar manusia secara langsung. Dunia sudah diberi cukup petunjuk, yakni Al-Quran, para haji, kaum fakir, puji-pujian, dan ilmu-ilmu yang terangkum dalam kitab suci. Namun Syarif Hidayat menolak untuk sekedar berguru kepada tulisan dan bacaan.
Ia ingin mendengar langsung dari mulut Rasulullah makna terdalam kalimat syahadat dan apa perbedaan esensialnya dengan zikir satari, zikir yang tak berhuruf, tak bersuara. Melihat kesungguhan dan kerinduan Syarif Hidayat pada makna sejati agama, Nabi Muhammad pun mengabulkan permintaan itu. Beliau menjawab pertanyaan demi pertanyaan hingga hati Syarif tercerahkan. Sebagai pertanda diterimanya ilmu dan izin dakwah, Nabi Muhammad memberinya jubah akbar, simbol pengemban amanah besar. Sebelum perpisahan, Nabi Muhammad memerintahkannya untuk kembali ke dunia. Ia harus pergi ke tanah Jawa dan berguru kepada Syekh Nurjati di Gunung Jati. Namun syaratnya, ia harus tetap menjaga syariat dan tidak melenceng dari garis keislaman yang lurus. Syarif Hidayat pun kembali turun dari langit, menapaki puncak Masjid Sungsang di Ajrak, lalu menuju Gunung Jati. Di sana, ia bertemu ibunya Rara Santang, yang kini telah menjadi pertapa wanita dengan nama Babu Dampul. Namun Syekh Nurjati telah berpindah, meninggalkan tempat tinggalnya, dan menetap di Gua Dalam. Meski telah ditunjuk untuk menjadi murid, pertemuan Syarif Hidayat dengan Syekh Nurjati tak semudah yang dibayangkan. Syekh Nurjati menghindari pertemuan dengan alasan yang hanya ia pahami. Ia hanya meninggalkan sepucuk surat dan mengajak Syarif menyusulnya ke Gunung Gundul. Namun begitu Syarif sampai, Syekh Nurjati sudah pergi ke tempat lain, kembali ke Gunung Jati. Merasa dikejar waktu, Syarif meminta petunjuk dari cincin marembut, pusaka dari langit. Melalui isyarat gaib, ia berhasil mencegat Syekh Nurjati di tengah jalan. Di tempat itu, keduanya akhirnya berdiskusi mendalam tentang ilmu agama, makna hidup, dan tugas-tugas spiritual. Dalam pertemuan itu, Syekh Nurjati memberi Syarif Hidayat nama baru, yakni Pangeran Charbon, dan memberinya nubuat bahwa kelak ketika ia menjadi raja, ia akan menyandang gelar Sultan Jatipurba. Setelah pesan-pesan penting itu dituturkan, Syekh Nurjati menghilang. Ia tak lagi dikenal dengan nama itu, melainkan muncul dalam sosok baru, Pangeran Panjunan, atau lebih masyhur dengan nama Syekh Siti Jenar yang kemudian bergelar Sunan Sasmita, guru agung yang penuh misteri. Dengan bantuan cincin marembut, Syarif Hidayat kembali menelusuri jejak gurunya, sebelum akhirnya ia menemui ibunya kembali di Gunung Jati. Setelah berpamitan, ia pun melanjutkan perjalanan spiritualnya ke Gunung Muria, tempat Syekh Kamarullah, yang kini bergelar Syekh Ampel Denta, mengajarkan ilmu kepada para muridnya. Di sana, Syekh Ampel Denta tengah menguji para santrinya dengan cara unik. Pangeran Kendal disuruh bertapa membisu, Pangeran Makdum harus tidur di tepi pantai, Pangeran Kajoran ditugaskan bertapa menentang matahari. Setelah murid-muridnya berangkat menjalankan tugas spiritual, datanglah Syarif Hidayat. Mereka terlibat dalam diskusi mendalam mengenai makna kalimat syahadat, memperdalam pemahaman spiritual tentang dasar-dasar keimanan. Melihat kesiapan dan semangat Syarif, Syekh Ampel Denta menyarankannya untuk melanjutkan perjalanan ke Gunung Gajah, guna menemui seorang wali dari Mekah, Syekh Bayanullah, seorang guru besar yang akan membawanya lebih dalam lagi pada puncak ilmu ma'rifat. Di Gunung Gajah, Syarif Hidayat bertemu Syekh Bayanullah, namun sang guru sufi telah berganti rupa dan nama. Ia kini dikenal sebagai Pajarakan, dan dalam kesehariannya memakai nama lain pula sesuai aktivitas. Ketika menanam jagung, ia disebut Syekh Jagung atau Syekh Majagung, dan saat memahat pohon enau, ia dikenal sebagai Ki Dares. Pada suatu hari saat sedang bersenandung sambil memahat enau, datanglah Syarif Hidayat. Mendengar ucap kalimat syahadat dari tamu agung itu, buah pinang yang bergelantungan rontok tiba-tiba dan berubah menjadi emas. Melihat kejadian itu, Ki Dares terkagum dan bahkan berniat berguru pada Syarif Hidayat. Padahal awalnya ialah yang diharapkan menjadi guru. Setelah memberi petunjuk-petunjuk, Syarif Hidayat melanjutkan perjalanannya ke Nusa Kambangan untuk menemui Syekh Nataullah, yang kini bergelar Syekh Damarmaya. Ia telah mengamalkan ilmu Makdum Sarpin, hidup dalam laku spiritual ekstrim, yakni mandi siang malam, tak tidur, seakan air adalah harapannya. Namun begitu Syarif membaca kalimat syahadat,
Air sungai tempat Syekh Damar Maya mandi pun lenyap. Syarif menasehatinya untuk mencari pemahaman sejati ke Cirebon, tempat kelak para wali berkumpul. Setelahnya, Syarif Hidayat menemui para pertapa. Mereka adalah Pangeran Kendal yang sedang bertapa membisu, terus berjalan tanpa berkata-kata. Ada Pangeran Makdum yang tidur di tepi pantai, lalu Pangeran Kajoran yang bertapa menghadapkan diri ke matahari di Madura. Kepada mereka semua, Syarif Hidayat menyampaikan ajaran-ajaran agama, lalu mengajak mereka menuju Cirebon dan menyempatkan diri terlebih dahulu menemui Syekh Ampel Denta di Gunung Muria. Cerita kemudian beralih ke negara atas angin yang masih menganut agama Buddha. Sang raja dengan firasat akan kedatangan Syarif Hidayat menghilangkan istananya ke dasar laut. Tak gentar, Syarif melanjutkan perjalanan dan tiba di kerajaan Keling saat putra mahkota melarung jenazah ayahnya ke laut. Atas saran Syarif, jenazah itu dimandikan dan dimakamkan sebagaimana ajaran Islam. Selesai menunaikan tugas-tugas itu, ia pun bersiap kembali ke Mesir. Setiba di Mesir, Syarif Hidayat disambut adiknya Syarif Arifin yang memintanya memangku jabatan Raja Mesir. Namun ia menolak takhta. Baginya, jalan ulama dan dakwah lebih tinggi nilainya daripada kekuasaan dunia. Ia hanya meminta keponakannya Pulunggana untuk menemaninya dalam pengembaraan. Dari Mesir, mereka menuju negeri Rum untuk bertemu pamannya Raja Yuta dan kemudian melanjutkan perjalanan ke negeri Cina. Di sana, ia mengabdi kepada raja negeri itu dan kehadirannya memikat hati Putri Ratna Gandum, putri sang raja yang jelita dan cerdas. Ratna Gandum jatuh cinta kepada Syarif Hidayat. Ketika Syarif hendak pulang ke tanah Jawa, Ratna Gandum ingin ikut, tetapi dilarang oleh orang tuanya. Namun cintanya terlalu dalam, ia nekat melarikan diri dan menyusul Syarif Hidayat. Mereka pun kembali ke Pulau Jawa dan menetap di Gunung Jati. Sejak saat itu, Gunung Jati berkembang pesat menjadi pusat dakwah Islam. Di tempat lain, Nyi Indang Gelis dari Kebon Pesisir mendengar kabar tentang wali dari Mekah yang tinggal di Gunung Jati. Teringat pesan suaminya, ia segera bersiap menuju Gunung Jati bersama anaknya, Nyi Pakungwati, gadis remaja yang sangat cantik. Ia juga membawa kendaga warisan dari suaminya yang menyimpan sesuatu yang sangat penting. Sebelum kedatangan Indang Gelis, Syekh Ampel Denta dan murid-muridnya telah tiba di Gunung Jati untuk membicarakan rencana penyerangan ke Majapahit, kerajaan Buddha yang masih menolak Islam. Semua sepakat dengan rencana itu sebagai bagian dari dakwah dan penyebaran agama Islam. Tak lama kemudian, Nyi Indang Gelis dan Pakungwati tiba, dan kendaga warisan itu diserahkan kepada Syarif Hidayat. Isinya adalah sorban dan surat dari Walang Sungsang, uwaknya sendiri. Maka Syarif Hidayat menikahi Pakungwati dan mendirikan kota Cirebon yang diawali dengan pembangunan alun-alun dan istana Pakungwati, pusat pemerintahan dan dakwah Islam. Dalam selingan kisah Sunan Gunung Jati, diceritakan kisah Sunan Kalijogo yang pada masa mudanya bernama Nur Kamal, putra tunggal Dipati Tuban Suryadi Wongso. Sejak menjelang akil balik, ia telah menjadi yatim piatu dan memikul kerinduan akan kemuliaan sejati. Tekadnya menjadi manusia mulia yang terpuji, bukan hanya dalam nama, melainkan dalam laku. Setiap hari, ia membagikan sedekah tanpa pandang bulu. Semua yang datang, baik pendosa, pemabuk, penjudi atau pengemis, diberinya hartanya dengan lapang dada. Tapi kebaikannya membawa ujian. Ketika ia harus menggelar selamatan 1000 hari wafatnya orang tuanya, harta dan emasnya telah habis. Ia memanggil Patih Sutiman, menggadaikan Kadipaten Tuban dengan nilai 2000 dinar, demi bisa menggelar selamatan. Tanpa rumah dan tanah, ia berniat tetap bersedekah di pasar, meski kini hanya tinggal kehendak. Di pintu gerbang kota, ia bertemu seorang kakek tua yang membawa cerita, bukan barang. "Aku menjual dongeng sakral," kata si kakek, "yang bisa menuntun manusia ke puncak kemuliaan." Nur Kamal pun bingung. Jika membeli dongeng itu, ia tak bisa bersedekah. Tapi jika bersedekah, ia mungkin kehilangan ilmu yang akan mengubah hidupnya. Ia akhirnya memilih dongeng, memilih jalan ilmu,
dan membayar 2.000 dinar kepada si kakek. Dongeng itu berisi 4 ajaran bijak. Yang pertama adalah jangan membuka aib orang lain. Yang kedua adalah jangan menolak rizki. Yang ketiga, jika mengantuk jangan langsung tidur. Yang keempat, jika punya istri cantik jangan tergesa-gesa menidurinya. Sebagai tambahan, si kakek memberikan baju tambal bernama si Gundil yang bisa membuat pemakainya melayang cepat di angkasa. Ia pun diberi nama baru, Syarif Durrahman, tanda kelahiran spiritual barunya. Ia lalu berangkat ke negeri Rawan dan mengabdi kepada Adipati Urawan, membuka babak baru kehidupannya sebagai penempuh jalan sufi di tengah dunia para bangsawan. Adipati Urawan sangat menyayangi Syarif Durrahman. Melihat ketekunan, kepandaian, dan sikap tenangnya, sang adipati mengangkatnya menjadi pembantu kepercayaan. Suatu hari mereka berburu ke hutan, namun senjata sang adipati tertinggal di istana, maka Durrahman disuruh mengambilnya. Ketika tiba di Kadipaten, Durrahman memergoki peristiwa mengagetkan. Istri Adipati Urawan, Dewi Sri Ganding, tengah bermesraan dengan Raden Turna, anak dari Patih Judipati. Ia segera membawa tombak kembali ke hutan. Namun, Dewi Sri Ganding yang panik mendahuluinya dan memfitnah Durrahman telah berbuat tidak senonoh kepadanya. Adipati Urawan murka, namun tak ingin membunuhnya langsung. Ia menulis sepucuk surat kepada Patih Judipati. Orang yang membawa surat ini harus dibunuh. Jika tidak, kepala Patih Judipati sendiri yang akan ditebas. Durrahman diperintahkan membawa surat itu. Dalam perjalanan, ia bertemu Raden Turna. Tanpa tahu isi surat, mereka berjalan bersama. Di tengah jalan, sebuah rumah sedang mengadakan hajatan. Durrahman diundang makan. Ia teringat nasihat si kakek, jangan menolak rizki, maka ia pun ikut kenduri. Raden Turna tak sabar dan diam-diam mengambil surat itu, lalu berangkat lebih dulu ke rumah ayahnya. Sesampainya di sana, Patih Judipati membaca surat tersebut dan tanpa tahu kebenarannya, langsung memenggal kepala anaknya sendiri. Raden Turna tewas seketika. Tak lama, Durrahman tiba dan mengatakan ia ditugasi untuk mengambil jenazah Raden Turna. Patih Judipati terkejut dan pilu. Ketika jenazah diserahkan kepada sang adipati, Durrahman menceritakan semuanya, termasuk dongeng mahal dari si kakek. Baru saat itu Adipati Urawan sadar akan kebenaran yang tersembunyi dan menyesali fitnah sang istri. Sebagai penebusan, ia menyarankan Durrahman mengabdi pada seorang ratu suci di negeri Diriliwungan, yang kelak akan menjadi guru bagi laku dan jalan batin Durrahman selanjutnya. Di negeri Diriliwungan, Durrahman yang kelak dikenal sebagai Sunan Kalijaga, tersesat sampai ke sebuah puri atau istana kecil di belakang istana utama. Di sana ia melihat banyak kuburan, pertanda bahwa tempat itu bukan tempat biasa. Para penjaga menemukan dan menangkapnya, lalu membawanya menghadap Ratu Diriliwungan. Ratu berkata bahwa Durrahman boleh bebas asal mau menikah dengannya. Durrahman setuju. Namun malam itu saat sang ratu merayu, Durrahman teringat pesan dari sang kakek. Jika punya istri cantik, jangan tergesa-gesa menidurinya. Maka ia menolak rayuan itu, bahkan pura-pura tidur. Tiba-tiba dari tubuh sang ratu keluar seekor kelabang putih yang menyerang Durrahman. Dengan sigap, ia menangkap dan membantingnya ke lantai. Kelabang itu pun berubah menjadi sebuah keris pusaka bernama Kalamunyeng, yang nantinya menjadi senjata para raja besar Jawa. Pagi harinya, rakyat Diriliwungan datang membawa keranda. Mereka mengira Durrahman sudah meninggal karena biasanya semua pria yang menikahi sang ratu akan mati keesokan harinya. Namun Durrahman masih hidup. Sang ratu yang kini jatuh cinta kepadanya memilih menceburkan diri ke laut dan berubah menjadi Ratu Kidul, sang penguasa Laut Selatan. Durrahman melanjutkan pengembaraannya mencari ilmu. Ia pergi ke Ampel untuk menemui Syekh Ampel Denta. Sang Syekh tahu bahwa Durrahman adalah calon wali pamungkas, sehingga ia tidak berani langsung mengajarinya. Ia hanya memberi petunjuk agar Durrahman menyucikan diri dengan menjadi perampok di hutan Japura dengan nama baru Lokajaya. Sementara itu, di Majapahit, Raden Patah dan saudaranya Raden Husein
datang dari Palembang untuk menghadap ayah mereka, Raja Brawijaya. Raden Husain diangkat menjadi Adipati Terung. Raden Patah kecewa karena ia tidak diberi jabatan apapun. Maka ia pergi ke Ampel dan berguru kepada Syekh Ampel Denta. Ampel Denta sendiri sudah 3 kali mencoba melawan Majapahit, tapi selalu gagal karena kekuatan Adipati Terung. Karena itu, ia berjanji siapapun yang bisa mengalahkan Majapahit akan diangkat jadi raja. Raden Patah pun bersedia memimpin pasukan Islam. Ia pun diangkat menjadi Adipati Bintaro dan Panglima Perang. Kembali ke Lokajaya di hutan Japura. Setelah sekian lama, datanglah Ki Dares dan istrinya Nyi Mukena yang hendak mencari guru agama Islam. Mereka melewati hutan dan dicegat oleh Lokajaya. Tapi meskipun ia menyerang mereka berkali-kali, pedangnya tak mempan. Pasangan itu terus berzikir dan memohon ampun pada Allah. Akhirnya Lokajaya menyerah dan meminta berguru pada Ki Dares. Sebagai bentuk penyucian diri, ia dikubur hidup-hidup agar seluruh dosanya lenyap. Saat dikubur, ia mi'raj, bertemu dengan ruh Nabi Muhammad dan mencapai kesempurnaan ruhani. Ia pun lahir kembali sebagai Sunan Kalijaga. Setelah itu, Ki Dares menyuruhnya mencari Sunan Jati atau Syarif Hidayatullah di Cirebon. Mengetahui hal itu lewat ilham, Sunan Jati menyambutnya dengan menyamar sebagai haji tua dan berpura-pura hendak menyampaikan pesan kepada Syarif Hidayatullah. Ia menyuruh Sunan Kalijaga menunggu di depan gerbang, lalu ia sendiri berangkat ke Pajajaran untuk tugas dakwah berikutnya. Di kerajaan Pajajaran, Prabu Siliwangi masih dirundung duka karena semua anaknya telah pergi meninggalkan istana, dan pejabat-pejabat yang dikirim untuk mencarinya juga tak kembali. Namun dengan ilmu batinnya, sang Prabu mengetahui bahwa cucunya Syarif Hidayatullah atau Sunan Jati akan datang. Ia merasa malu jika harus tunduk kepada cucunya sendiri. Dengan pusaka Ecis, Prabu Siliwangi membaca mantra Aji Sikir, lalu menancapkan pusaka itu ke tanah. Seketika seluruh kerajaan lenyap, tinggal balai kosong dan pusaka Ecis yang kini berubah menjadi rumput ligundi hitam. Saat Sunan Jati tiba, ia menyebut bahwa para warga Pajajaran kini tersebar di hutan seperti harimau. Maka mereka pun benar-benar berubah menjadi harimau. Mereka akan tetap begitu sampai rumput ligundi dicabut. Setelah itu, Sunan Jati pergi ke Lebak Sungsang untuk menemui Cakrabuana yang sedang bertapa. Ia mengajaknya pulang ke Cirebon untuk menghadiri pertemuan para wali. Lalu ia juga pergi ke Mengajang untuk menemui Syekh Bentong, yang sesungguhnya adalah putra Raja Majapahit bernama Banjaran Sari alias Jakatarup. Jakatarup yang juga dikenal sebagai Syekh Bentong telah membuka hutan Penganjang menjadi tempat yang subur. Ia menikah dengan seorang bidadari dan dari pernikahan itu lahirlah Nawang Sari yang kemudian menikah dengan Raden Bondan putra Majapahit. Mereka hidup sederhana, bekerja di sawah bersama. Meski hidupnya tenang, Syekh Bentong menyimpan keinginan besar untuk menjadi seorang wali. Ia pun bertapa dengan memati raga. Suatu hari saat ia tengah berbuka puasa tapanya, datanglah Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati. Ia memberi salam, namun tidak dijawab karena Syekh Bentong sedang asyik makan. Melihat itu, Syarif Hidayat memetik selembar daun api-api, lalu membaca kalimat syahadat. Ajaib, daun itu berubah menjadi seekor bebek yang langsung memakan habis makanan Syekh Bentong. Marah karena makanannya habis, Syekh Bentong memukul dan membanting si bebek hingga mati. Syarif Hidayat menantangnya, "Kalau kau memang sakti, hidupkan kembali bebek itu." Syekh Bentong pun tidak mampu, lalu Syarif Hidayat membaca syahadat dan si bebek hidup kembali. Barulah Syekh Bentong sadar bahwa kalimat syahadat adalah ilmu yang selama ini ia cari. Ia pun menyatakan ingin berguru pada Syarif Hidayat. Namun sang wali hanya memberi pesan agar ia datang ke Cirebon. Sementara itu, cerita kembali ke Durakman alias Sunan Kalijaga yang masih menunggu panggilan dari Sunan Jati. Sudah 9 bulan ia duduk di gerbang istana, tak pernah tidur. Jika lelah duduk, ia berdiri. Jika lelah berdiri, ia duduk bersandar. Karena pengabdiannya itu, tempat ia menunggu itu kelak dikenal sebagai Lemah Wungkuk, tanah yang melengkung karena tubuh Durakman sering bersandar di sana.
Akhirnya Syarif Hidayat menemuinya dan berkata bahwa ilmu tidak bisa diajarkan di sembarang tempat, melainkan di tepi sungai. Dan Durrahman harus membawa 100 buah kemiri untuk menghitung pelajaran. Durrahman pun pergi ke tepi sungai dan menunggu. Hari demi hari berlalu, tapi Syarif Hidayat tak kunjung datang. Saat bosan menunggu, ia memanjat pohon, namun belum setengah jalan. Kemiri-kemirinya jatuh ke sungai. Ia pun menyelam, berusaha mencari, tapi tak satu pun ia temukan. Tiba-tiba datang air bah, dan Durrahman terseret ke laut. Di dasar laut, ia menemukan sebuah pulau yang cemerlang dengan warna-warni cahaya. Tempat itu disebut Pulau Hening. Di Pulau Hening, Durrahman bertemu dengan Nabi Khidir alias Nabi Khidir, seorang nabi misterius yang dikenal sangat bijak dan abadi. Nabi Khidir menasehatinya untuk bertapa di Gunung Dieng, lalu memberinya sebilah pisau sebagai bekal. Di tengah pertapaannya, Durrahman mulai mencoret-coret tanah dengan pisau, dan dari goresan-goresan itu terbentuk gambar-gambar wayang. Ajaib, gambar-gambar itu hidup menjadi wayang sesungguhnya dan mulai memainkan kisah-kisah yang mengandung ajaran hidup. Setelah semua wayang tercipta, muncul cahaya gemerlapan, dan pisau di tangan Durrahman hilang, digantikan oleh kemunculan seorang pertapa tua. Pertapa itu adalah Konteya Dharmakusuma, sang raja suci di zaman Buddha yang juga dikenal sebagai Yudhistira dalam kisah Mahabharata. Dialah pemilik asli surat Kalimasada, sebuah azimat suci yang tak pernah bisa ia baca. Yudhistira menceritakan seluruh isi cerita wayang kepada Durrahman. Lalu ia menyerahkan surat Kalimasada. Durrahman berhasil membacanya. Dan untuk pertama kalinya, Yudhistira pun ikut membaca dan memahami isinya. Karena mereka sama-sama mengkaji surat tersebut, maka sejak saat itu Yudhistira berganti nama menjadi Samiyaji, simbol bahwa ia telah memeluk Islam. Durrahman lalu mengajaknya kembali ke Cirebon untuk bergabung dalam dakwah. Namun Samiyaji belum bersedia. Ia hanya berjanji suatu hari nanti akan datang ke Gunung Jati jika dari sana memancar 9 cahaya. Cerita kembali ke Keraton Majapahit. Prabu Brawijaya, sang raja, mulai merasa uzur. Ia ingin menyerahkan tahta kepada putranya Raden Patah yang kini tinggal di Bonang. Untuk itu, ia mengutus Adipati Terung, saudara Raden Patah dari ibu berbeda, agar menjemputnya. Namun ketika Adipati Terung sampai di Bonang, Raden Patah menolak datang ke Majapahit. Alasannya jelas, aku tidak akan datang kecuali jika ayahanda sudah memeluk Islam. Adipati Terung mencoba membujuk berkali-kali, tapi Raden Patah tetap pada pendiriannya. Ketegangan pun memuncak, tak ada pilihan lain selain berperang. Majapahit berharap akan mendapat bantuan dari para bupati di Tuban, Tegal, Waleri, Lumajang, dan Japan. Tapi ternyata semua bupati menolak membantu. Mereka justru berpihak pada para wali. Akhirnya Majapahit hanya diwakili oleh Adipati Terung seorang diri yang tetap setia kepada kerajaan. Perang pun terjadi. Dalam pertempuran pertama, pasukan Bonang kalah telak melawan pasukan Majapahit yang dipimpin langsung oleh Adipati Terung. Adipati Terung maju ke medan perang dengan membawa keris pusaka si Gagak. Auranya sangat kuat, sehingga tak seorang pun dari pihak Bonang berani menantangnya. Bahkan Raden Patah sendiri tak mampu menandinginya. Ia terkena serangan dan terlempar jauh ke Gunung Kumbang. Di Gunung Kumbang, Raden Patah bertapa selama 7 bulan. Ia memohon petunjuk dari Tuhan. Akhirnya ia mendapat wahyu. Untuk bisa mengalahkan Adipati Terung, engkau harus berguru kepada Sunan Jatipurba di Cirebon. Ia adalah pasar bumi. Raden Patah pun segera pergi menuju Cirebon. Dalam perjalanannya, tepatnya di Losari, ia bertemu dengan seorang tua misterius yang memberinya sebuah panah bernama Si Hantu. Ternyata orang tua itu adalah Sunan Gunung Jati sendiri yang tengah menyamar. Dengan panah hantu itu, dalam pertempuran selanjutnya, Raden Patah akhirnya berhasil mengalahkan dan membunuh adiknya sendiri, Adipati Terung. Meskipun Adipati Terung telah gugur, raja dan para bangsawan Majapahit tetap keras hati tak mau menerima Islam.
Seorang pertapa sakti, Panembahan Paluamba, membaca aji sikir yang membuat seluruh isi istana, raja, para menteri dan kerabatnya menghilang ke alam gaib, lalu berkumpul di tempat misterius bernama Tunjung Bang. Sementara itu, para wali yang sedang berkumpul di Bonang sepakat untuk berangkat ke Cirebon guna menyusun masa depan kerajaan. Di sana, Raden Patah diangkat secara resmi menjadi Raja Islam pertama di Bintaro alias Demak, dan dinikahkan dengan Nyi Mas Ratu Pulunggana, seorang wanita keturunan Mesir yang masih keponakan Sunan Gunung Jati. Setelah penobatan dan pernikahan, para wali kembali ke Demak untuk merayakan kemenangan dan menyusun kekuatan. Sementara itu, Durrahman alias Sunan Kalijaga yang telah selesai bertapa di Gunung Dieng datang ke Cirebon. Ia membawa seluruh ilmu dan pengalaman spiritual yang didapatnya dari pertapaan. Namun ketika sampai di istana Cirebon, ternyata para wali sudah pergi ke Demak. Saat ia hendak pergi menyusul, tiba-tiba terdengar suara aneh mempersilahkannya duduk. Padahal tak ada siapa-siapa. Tak lama kemudian muncul teko dan cangkir yang bergerak sendiri, seolah menyuruhnya minum. Durrahman merasa bingung, tapi ia tetap duduk tenang dan menunggu. Ia pun menunggu selama 9 malam dalam sunyi, hingga waktunya tiba untuk menyusul para wali. Setelah pulang dari Tanah Suci, Sunan Gunung Jati membawa batu mukadas serta peta kota Mekah untuk dijadikan contoh pembangunan Masjid Agung di Cirebon. Para wali pun datang satu persatu ke kota suci itu. Ketika melihat Syarif Hidayat, Pangeran Tuban hendak menyembah. Namun Syarif justru memeluknya erat. Dialah Durrahman, murid yang telah lama bertapa. Durrahman menyerahkan surat Kalimusada yang ternyata isinya sepadan dengan kalimat syahadat. Ia juga menyerahkan sebuah kitab gaib yang hanya bisa dibaca olehnya seorang. Kitab itu mengatur pangkat para wali. Dari kitab itu ditetapkan, Syarif Hidayat menjadi Kanjeng Sinuhun Cirebon, Syekh Giri sebagai Sultan Giri Gajah, Syekh Kamarullah disebut Sunan Bonang, dan Ki Cakrabuana menjadi Sunan Jelang. Syekh Bentong bergelar Sunan Bentong, Syekh Nusa Kambangan jadi Sunan Kudus, Pangeran Kendal disebut Sunan Kedaton, Pangeran Panjunan bergelar Sunan Sasmita, dan Sunan Kalijaga disebut Suhunan Adi, sang penutup. Para wali bersatu membuat singgasana dan mengeluarkan cahaya ilmunya masing-masing. Terciptalah 9 cahaya yang memancar terang hingga ke Gunung Dieng. Cahaya itulah yang membangkitkan janji Samiaji, dan ia pun datang memenuhi takdirnya. Namun Samiaji menolak disembah, dan tak lama kemudian ia wafat. Jenazahnya dimakamkan di Jati Mulia. Ki Gedeng Palumbon, murid Sunan Jati, telah 3 tahun berguru. Namun ia merasa jenuh, karena hanya disuruh menghafal syahadat, azan, qomat, dan takbir. Akhirnya ia pamit dari Cirebon. Dalam perjalanan pulang, ia bertemu Ki Gedeng Kemuning yang justru hendak berguru ke Sunan Jati. Palumbon mencoba mencegahnya, mengatakan bahwa ajaran Sunan Jati hanyalah hal-hal dasar semata. Namun Kemuning tak goyah niatnya. Sesampainya di Cirebon, Kemuning diterima Sunan Jati bersama para calon murid lainnya, Ki Gedeng Pamijahan, Ki Jopak, hingga Ki Kalijati. Mereka diajarkan bukan hanya syahadat dan sholat, tapi juga zakat, puasa, dan tarekat-tarekat agung, yakni Satariyah, Naksabandiyah, dan juga Muhammadiyah. Setelah selesai, Kemuning pulang ke Kuningan. Tak lama kemudian ia wafat. Mayatnya membesar, membengkak hingga membuat orang takut menyentuhnya. Palumbon yang melayat berkata, "Ini karena ajaran Sunan Jati yang menyesatkan." Namun datanglah Kamil, murid dari Gebang. Kamil memandikan jenazah. Tubuh yang membesar mengeluarkan bau, lalu mengecil dan memancarkan keharuman. Palumbon tersentak, hatinya tergetar. Ia sadar telah keliru menilai gurunya. Ia pun kembali ke Cirebon dan oleh Sunan Jati disuruh bertapa ke Gunung Cigugur. Dikisahkan, Ratu Emas Gandasari, penguasa Panguragan yang sakti, mengumumkan sayembara. Siapa yang bisa mengalahkannya jika laki-laki dialah suaminya. Banyak pendekar datang, namun tak satu pun sanggup menundukkannya. Hingga tiba seorang asing bernama Pangeran Magelung, satria dari negeri Syam.
Namanya Magelung karena rambutnya digelung, tak pernah bisa dipotong. Pisau pun tak mempan sejak kecil. Ia menuju Cirebon untuk mencari Sunan Jati. Di Karanggetas, ia bertemu seorang kakek yang memotong rambutnya hanya dengan jari. Saat menoleh, kakek itu menghilang. Ia pun sadar itu pasti Sunan Jati. Magelung tiba di arena sayembara. Pertarungan berlangsung sengit, namun akhirnya Gandasari kalah. Namun saat hampir ditangkap, Ratu Gandasari melarikan diri berlindung pada Sunan Jati. Di sanalah kisahnya berbelok, menuju babak baru kehidupan sang ratu. Akhirnya, Pangeran Magelung dijodohkan dengan Ratu Emas Gandasari. Namun mereka berjanji tidak akan berkumpul selagi masih di dunia, kecuali kelak di akhir zaman. Menurut kitab Babul, kediaman Ratu Emas Gandasari tidak hanya satu. Kadang-kadang ia berada di Pulau Kuntul atau Bangau. Sekarang Pulau Bangau itu bernama Pulau Kencana atau Pulau Karas atau di Bangsal Karangsuwung. Jika ke barat, ia tinggal di Ujung Sori. Ketika itu, para wali, yakni Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Giri dan Sunan Kudus, sering berkumpul untuk membicarakan syariat Rasul, usul fikih, serta kitab Fathul Wahhab. Dikisahkan, Kerajaan Galuh bersiap menyerang Cirebon. Raja Galuh memanggil para pembesarnya seperti Sahyang Gempol, Sahyang Sutem, Celengigel, Dalam Ciomas, dan Dalam Kiban untuk membahas rencana terhadap Cirebon yang dipimpin Sunan Jati. Mereka sepakat menuntut Cirebon membayar pajak terasi. Para panglima Galuh termasuk Sanghyang Gempol dan kawan-kawan mulai bersiap. Setelah semuanya siap, pasukan Galuh bergerak menuju Cirebon. Di tengah perjalanan, pasukan Galuh mendirikan kemah. Sementara itu, Pangeran Arya Kemuning, putra Ki Gedeng Kemuning, merindukan Sunan Jati dan bersiap ke Cirebon. Ditemani Patih Warwangga, Anggasura, dan para mantri. Pasukan dari Kuningan yang menuju ke barat berpapasan dengan pasukan Galuh. Di saat yang sama, Raden Patah juga berangkat ke Cirebon. Para wali masih berkumpul di sana, membangun masjid dan mendiskusikan ajaran Islam. Sultan Demak datang ke Cirebon untuk membahas rencana pernikahan putrinya Pulung Nyawa dengan putra Sunan Jati. Resepsi akan digelar di Demak. Saat para wali bersiap ke Demak, Arya Kuningan datang membawa kabar bahwa Galuh akan menyerang. Meski begitu, para wali tetap pergi, dan Arya Kemuning ditugasi memimpin pertahanan di Gunung Gundul. Arya Kemuning mengirim Ki Anggarunting dan Ki Anggawaru untuk menyelidiki kekuatan lawan. Mereka bertemu pasukan Galuh dan terjadi bentrokan. Pasukan Kuningan sempat terdesak, tapi Arya Kemuning datang membantu hingga barisan musuh kocar-kacir. Pasukan Ciamis pun dihantam oleh kuda Wisnu milik Arya Kemuning. Di Pati Kiban, Panglima Galuh menyerang dengan menunggang gajah. Serangan itu dihadapi langsung oleh Dalam Kuningan. Arya Kemuning yang naik kuda Wisnu bertarung sengit melawan Dipati Kiban yang mengendarai gajah. Mereka bertarung sangat lama hingga keduanya terdorong sampai ke tepi laut dan tercebur. Keduanya hilang dari pandangan. Pasukan masing-masing pun mundur dan kembali melapor pada rajanya. Ki Kuwusangkan atau Cakrabuana ingin membantu pasukan Kuningan, tapi tidak diizinkan oleh Sunan Jati. Ia pun tetap berangkat, namun malah tersesat di Gunung Panawar Jati dan bertapa di sana. Setelah ia pergi, Anggasura datang melaporkan bahwa Arya Kemuning dan Dalam Kiban hilang di laut. Sunan Jati meyakini bahwa mereka masih bertempur di sana. Sunan Jati lalu mengirim bala bantuan di bawah Pati Keling. Tapi pasukan Cirebon terdesak oleh kekuatan dan kesaktian para pemimpin Galuh. Prajurit hanya bersorak dari belakang. Dan ketika pemimpinnya kalah, mereka ikut mundur. Saat pasukan Cirebon mundur, Ki Kuwusangkan masih bertapa. Ia menyesal telah membangkang pada Sunan Jati. Tiba-tiba, ia mendengar suara dari pohon randu. Ia telah dimaafkan dan diminta segera membantu. Cakrabuana pun kembali ke medan perang. Di langit, ia mendengar suara tantangan dari Sanghyang Gempol yang naik kuda terbang. Ia langsung mengingat semua pusakanya dan terbang mengejar. Kemanapun Sanghyang Gempol lari dan bersembunyi, golok pusaka milik Cakrabuana terus mengejarnya. Telah selesai dikidungkan kisah besar dari Tanah Cirebon, tempat pertemuan antara langit dan bumi, antara suara para wali dan langkah para raja.
Dari kemunculan Sunan Kalijaga dan para wali lain yang menata jalan Islam di bumi Jawa, hingga Ratu Gandasari, sang wanita emas yang menyatukan cahaya dan kekuasaan. Kita saksikan bagaimana Cirebon tumbuh bukan hanya dengan pedang dan perjanjian, tapi dengan hati yang diterangi ilmu, kesabaran, dan cinta kepada Sang Maha Tunggal. Raja-raja dan para kesatria seperti Arya Kemuning, Kuwu Sangkan, dan Sunan Jati bukan sekedar tokoh sejarah, tapi cerminan jiwa-jiwa yang ditempa oleh ujian zaman. Musuh datang dan pergi, dari Galuh yang menebar ancaman hingga pertempuran dahsyat di Gunung Gundul dan Laut Lepas. Namun Cirebon tetap tegak bukan karena kekuatan duniawi, melainkan karena kekuatan ilahi yang dipelihara oleh para wali. Demak, Banten, Pajajaran, bahkan nama-nama gaib dari kitab-kitab tua, semua menjadi saksi betapa penyebaran agama bukan sekedar misi politik, melainkan panggilan suci untuk mengubah peradaban. Di antara bait-bait pupuh tersusun kisah yang tak hanya hidup dalam lembaran, tapi tumbuh dalam jiwa tanah Jawa. Kisah tentang kasih dan perjuangan, tentang cahaya yang tak padam meski badai datang bergulung. Kisah ini kita titipkan kepada waktu, biarlah ia mengalir seperti sungai menuju samudera takdir. Dan siapapun yang membacanya kelak akan tahu bahwa Cirebon memiliki kisah legenda yang sangat mengagumkan. Demikian dari kami, apabila banyak kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-haqqu min rabbika falatakunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.